Kemenangan atas Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 masih menjadi pemberitaan hangat di berbagai macam platform media sosial. Pasalnya kemenangan ini adalah kemenangan yang cukup spesial karena timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan lolos ke babak semifinal untuk pertama kali dalam debutnya di Piala Asia U23. Keberhasilan Indonesia tembus ke babak semifinal sendiri tak lepas dari peran krusial Shin Tae-yong yang telah membentuk mentalitas para pemainnya. Bahkan keberhasilan pelatih asal Korea Selatan itu kini bakal menjadi contoh nyata bagi negara-negara di ASEAN. Legenda sepak bola timnas Jepang Keisuke Honda secara terang-terangan menyebut jika Indonesia sekarang adalah tim terbaik di Asia Tenggara. Bahkan secara tidak langsung, Honda ingin Jepang bisa berhadapan lagi dengan Indonesia. Baginya dengan skuad yang pastinya lebih matang, Jepang dinilai akan mendapat ujian lebih, khususnya apabila bisa ketemu di Piala Asia U23 ini. Yang mana Honda juga tahu sebagian besar pemain Indonesia adalah mereka yang tampil melawan Jepang saat kalah 3-1 di Piala Asia level senior kemarin. Timnas Indonesia adalah tim yang paling berbahaya di Asia Tenggara saat ini. Dari sisi kualitas mereka punya line up yang lengkap. Indonesia juga tim yang paling sempurna di kawasan Asia Tenggara dan sangat menarik untuk mendiskusikan laga mereka melawan Jepang, ungkap Keisuke Honda dikutip dari Triple V Venlo. Selanjutnya, mentalitas para pemain timnas Indonesia benar-benar dibuktikan saat melawan timnas Korea Selatan di babak 8 besar, di mana para skuad Garuda Muda sempat ditahan imbang 2-2 oleh Korea. Namun lihatlah bagaimana para pemain timnas berjuang hingga 120 menit di lapangan. Ini benar-benar gila dan tak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan pelatih Korea Selatan Hwang Sun-hong mengakui akan mentalitas juara yang dimiliki para pemain Indonesia, terutama sang kiper mereka Hernando Ari. Dalam adu penalti semuanya soal keberuntungan, dan keberuntungan itu tidak datang untuk kami. Saya ingin menyoroti fakta bahwa pemain kami tidak menyerah meski mendapat kartu merah dan terus mencetak gol penyama kedudukan. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia atas kemenangannya. Mereka pantas mendapatkannya karena mereka juga bermain sangat bagus. Shin Tae-yong di sana, itu yang membuat tim Indonesia kuat seperti sekarang ini. Dia telah melatih mereka sejak lama dan mereka terorganisir dengan baik dan solid, ucap Hwang dilansir dari Never. Keberhasilan timnas Indonesia tembus ke semifinal Piala Asia U23 jelas menjadi contoh nyata bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Meski menjadi tim debutan, namun timnas Indonesia berhasil membuka mata negara-negara di ASEAN jika mentalitas bisa merubah tim dengan begitu cepat. Dan benar saja, Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke babak semifinal setelah Vietnam malam tadi disingkirkan oleh Irak. Dan melihat itu semua, mantan pelatih timnas Malaysia Ong Kim Sue memberikan pujian atas mentalitas para pemain Indonesia. Mentalitas pemain Indonesia adalah sesuatu yang harus ditiru pemain Malaysia. Tim ini memiliki kualitas, tetapi tidak punya mental, ungkap Ong Kim Sue dikutip dari New Straits Times. Dan Malaysia sendiri tampil sangat buruk di Piala Asia U23 kali ini. Mereka selalu kalah dalam 3 pertandingan babak penyisihan grup. Michael Owen yang juga pernah mengomentari perkembangan sepak bola Indonesia benar-benar merasa takjub dengan progres timnas Indonesia yang semakin nyata. Bahkan ia juga memuji gimana langkah potong generasi yang dilakukan Coach Shin nyatanya berjalan begitu baik. Sebab dengan banyaknya pemain yang sudah bisa main di level senior,
Maka ketika kembali ke kelompok umur, secara emosional dan kematangan pastilah berbeda. Dan inilah salah satu hasil yang dianggap luar biasa. Sehingga itu meluruskan lagi soal penjelasan Owen yang merasa kalau apa yang dilakukan Indonesia secara tak langsung akan merubah tatanan sepak bola di Asia. Dan pelan-pelan itu semua sudah mulai kelihatan. Mungkin untuk sekarang baru ada di tahap U23. Namun dalam waktu dekat, siapa yang bisa memprediksi kalau timnas senior akan jauh lebih menggila dari ini? Saya rasa saat ini merupakan masa yang luar biasa untuk sepak bola Indonesia. Satu-satunya cara untuk membentuk timnas yang baik adalah dengan banyak memberi kesempatan pada pemain berusia muda, karena dia akan berkembang secara natural. Inilah cara kami mengembangkan, karena sudah ada strukturnya, karena dengan begitu akan lebih mudah memproduksi pemain. Bukan soal umur saja, tapi juga harus dilihat potensinya. Itu akan bagus, tapi juga tidak boleh asal pilih, dan Anda harus yakin dengan segala konsekuensi atas keputusan yang diambil. Dengan begitu, Anda bisa membentuk timnas Indonesia yang baik, dan saya yakin Indonesia sudah menjadi contoh yang baik bagi negara Asia lainnya, ucap Owen dilansir dari e-paper. Dan jadi itulah sorotan media Asia melihat cara Sintayong ubah mental pemain Indonesia. Kini timnas Indonesia telah naik level di Asia. Bahkan kini bisa dikatakan mereka menjadi panutan tim-tim di ASEAN. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.